Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on air di RPK, menyapa ruang dengar sahabat RPK. Talkshow ini merupakan kerjasama Yamuger dengan radio RPK 963 FM. Selama satu jam ke depan, saya Frankie akan menemani sahabat RPK melalui program talkshow ini. Dan malam hari ini topiknya menarik. Topiknya adalah Kidung Keesaan di kalangan anak muda part 2. Sahabat RPK yang belum mendengarkan atau menyaksikan part pertama bisa cari di YouTube RPK 9630 FM. Sahabat RPK juga dapat berinteraksi dalam talkshow ini dengan menghubungi pesawat telepon 02184444, SMS atau WhatsApp 0815-1800-444. Malam ini ada narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bapak Wahono Hadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Frankie. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sudah ibadah hari ini ya kita Sudah semua. Ibadah hari ini. Bagaimana tadi perjalanan ke sini, Bapak? Kena macet atau lancar jaya? Hari ini lancar jaya. Lancar jaya ya? Kayaknya pada buka puasa semua, jadi sepi jalan. Sepi jalan. Baik sahabat RPK, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan malam hari ini, kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita ini. Bapak boleh memperkenalkan diri, mungkin pelayanannya di mana, domisili di mana, silakan Bapak. Iya, selamat malam sahabat RPK semuanya. Saya Wahono Hadi, saya pelayanan di GKI Delima. GKI Delima. Tanjung Duren. Iya. Saya tinggal di Bogor. Saat ini juga sedang menyelesaikan untuk master komposisinya di STT Abdiel Ungaran.
via online, masih online ya. Saya langsung ngeliatin begitu dibilangin Ungaran, saya langsung ngeliatin loh sebentar. Jadi 25 tahun lalu saya lulusan dari sana juga. Oh gitu. Baru sekarang sempat untuk menyelesaikan masternya untuk komposisi. Semuanya ada waktunya dong Pak ya. Semuanya Semuanya ada betul. waktunya Tuhan. Menarik bahwa beliau ini tinggalnya di Bogor, pelayanannya di Tanjung Duren. Tadi sebelum siaran kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Perjalanan lumayan jauh ya, dari Bogor ke Jakarta Barat. Ya, karena sudah terbiasa sih. Karena sudah Ya, terbiasa. Jadi Sudah terbiasa. ya, Itu dari tahun berapa? kalau di Tanjung Duren itu 2018 saya. 2018 Sampai sekarang. Lumayan. Kebayang sih Pak. Kebayang. Lumayan ya. Kebayang. Kalau naik motor jalurnya begini kebayang sih. Oh, yes. Setara berarti kita. Lewat Depok ya. Iya. Bapak Bogor, saya Depok. Beliau lebih jauh sahabat RPK ya. Baik. Kita langsung saja pembahasan Kidung Keesaan di kalangan anak muda part kedua. Sekali lagi ini merupakan lanjutan di part pertama, dan saya langsung nanya ke Pak Wahono, Bapak. Oke. Dunia musik secara umum dan secara khusus di gereja, dunia musik secara khusus di gereja itu saat ini kalau kita melihat didominasi oleh genre kontemporer, bisa dikatakan begitu ya. Ada beberapa, tentunya anak-anak muda, ada beberapa yang bilang jangan pakai hymns lah, old school banget gitu. Jadul gitu ya. Iya, old school banget gitu kan. Nah ini mempertahankan esensi hymns, terutama kalau kita bicara esensi hymns di dalam Kidung Keesaan, ini bagaimana mempertahankan ini supaya bisa relevan ke anak-anak muda di zaman sekarang nih, anak-anak Gen Z ini. Iya, baik. Memang ya, kalau kita lihat perkembangan musik itu kita tidak bisa ini ya, istilahnya harus begini, harus A, harus B, harus C, tidak bisa memang. Dan di dalam Kidung Keesaan sendiri itu sebetulnya bervariasi. Okay. Ada yang memang hymns dari KJ, PKJ, dari buku-buku lain, dari Sinode GKI juga termasuk di situ. Tapi juga ada yang menjawab tantangan dengan musik kontemporer begitu. Jadi model ngepop pun ada sebetulnya. Oke. Jadi bukan hanya hymns yang dipakai selama ini anak-anak muda bilang waduh terlalu jadul itu ya. Yeah. Itu kan oma-oma opa-opa yang nyanyi gitu. Biasanya suka begitu. Tapi ternyata di Kidung Keesaan ini menjawab semua tantangan itu. Termasuk lagu-lagu kontemporer dimasukkan. Dan tentunya dari sisi teologi, dari sisi bahasa, dari sisi melodi pun kita sudah cross check, koreksi beberapa kali. Karena 10 tahun loh kami mengerjakan itu, luar biasa. Oh, iya. Sebentar. Satu lagi sebenarnya mungkin belum diperkenalkan oleh, kayaknya salah saya juga ya. Beliau adalah anggota dari tim inti nyanyian gereja sahabat RPK. Tadi saya lupa menyebutkan beliau juga. Nah, menariknya adalah berapa tahun tadi dibilang 10 tahun mengerjakan ini. Ya, 10 tahun kami mengerjakan Kidung Keesaan ini. Jadi itu sudah ada di Kidung Jemaat, sudah di pelengkap Kidung Jemaat, NKB termasuk, puji syukur, lalu kita bakti, lalu beberapa lagu dari sinode-sinode lain yang punya lagu yang istilahnya populer di kalangan mereka. Okay. Lalu dikumpulkan, kita cek lagi, kita koreksi lagi berbarengan dengan musisi-musisi yang ada dari sisi bahasa Indonesia, lalu dari sisi melodi, karena Kidung Keesaan ini adalah yang sudah update terakhir, lalu dicetaklah Kidung Keesaan begitu. Memang cukup banyak, 700 sekian lagu. Luar biasa memang. Saya ngebayangin kerjaan Bapak gimana gitu kan. Dan itu ternyata ya tidak gampang sih memang, tapi karena kami pingin Kidung Keesaan bukan hanya untuk 1 tahun 2 tahun gitu ya. Karena KJ kan sudah 30 tahun, PKJ itu 25 tahun. Dan ini menggantikan buku-buku yang sudah ada. Jadi ya namanya buku nyanyian jemaat tidak hanya untuk setahun 2 tahun. Betul. Mungkin bisa sampai 30 tahun. Betul. Begitu. Dari sisi teologi pun kita juga mempertahankan itu. Gitu sih. Saya ngebayangin Bapak di atas motor dari Bogor gitu kan.
ngebayang. Ada not gitu ya. Ada not. Kan dipikirkan bener kan, karena memang kan ini dipikirkan bener. Tadi Bapak bilang dari segi tata bahasanya, dari segi melodinya, terutama dari sisi teologisnya. Terutama itu. Karena di tim kami ada ya orang yang memang berkecimpung di bidang teologi, ada Pak Pendeta juga. Waktu itu masih ada almarhum Pak Weneta Sairin. Yeah. Beliau pun ternyata di Kamus Bahasa Indonesia ada namanya sebagai tim penyusun bahasa Indonesia. Wah, luar biasa berarti. Berarti memang dicek sebenarnya. Memang sudah dicek benar-benar. Dan itu pengecekannya tidak hanya sekali. Kami sampai 10 kali mengecekkan, sampai terakhir sebelum cetak pun kita harus kumpul lagi. Tanda tangan. Ini sudah benar dari sisi bahasa, melodi, aksentuasi termasuk di situ, lalu teologi tentunya. Nah, memang tidak sembarangan sih sebetulnya. Dan sudah teruji lah istilahnya. Berarti ketika sudah keluar ini, buku ini, nah, memang ini buku ini layak untuk digunakan. Sudah sangat layak digunakan. Menarik sih sebenarnya sahabat RPK ini kalau ya, memang di kalangan muda coba deh, karena gini, kalau saya mengibaratkan, iya. Kalau kita haus, ya tentunya kita minum air gitu ya. Betul. Perlunya apa nih? Pakai gelas atau langsung pakai ceret gitu. Kalau nyanyian, jadi yang diperlukan tuh isinya. Yes. Melodinya sih oke-oke aja lah, melodi mau seperti apa oke, tapi Setuju. isinya seperti apa yang kita perlukan kan itu. Jadi wadahnya perlu, tapi yang diperlukan isinya. Speechless. Itulah kira-kira ya. Karena saya setuju dengan itu. Tapi tahan dulu Pak Wahono. Siap. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap di Yamugar On Air di RPK. Adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah, kalau lapar Soyami Time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soyami gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Kan Iya. bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya, Soyami. Dari Wingswood. Aku bahagia dan mengucap syukur padamu ya Tuhan di ulang tahunku. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah atas bimbinganmu dan cinta kasihmu. Sungguh bahagia hari istimewa kita yang berkumpul bersama bersyukur. Terima kasih kakak, terima kasih adik dan semua kawan yang menemaniku. Ya sahabat RPK, masih bersama kami Yamugar On Air di RPK. Dan masih di Kidung Keasaan di kalangan anak muda part 2 bersama Bapak Wahono Hadi. Pak, tadi kan kita udah ngomongin tentang esensi hymns yang dibilang oleh anak-anak muda zaman sekarang dalam tanda petik old school gitu kan. Sebenarnya apa ada sebuah strategi kreatif gitu ya yang bisa digunakan untuk mengajak anak-anak muda nih lebih mencintai hymns dalam Kidung Keesaan? Strategi kreatif lah, bisa dibilang mungkin sudah pernah dilakukan, mungkin
masih perlu dicoba lagi terus dan terus, ini gimana nih Pak? Baik, saya beberapa kali mengadakan itu ya. Pertama, memang kita harus kasih pandangan ke anak-anak muda. Ketemu dulu ya anak-anak muda ini yang katanya hymns ini untuk orang-orang jadul, lagu-lagu lama. Mungkin mereka pertama nggak tahu lagunya. Mungkin. Kedua, mungkin mereka tidak tahu isinya. Oke. Nah, isinya itu apa sih gitu ya. Ternyata kok lagu, atau mungkin mereka bilang, wah lagunya lambat-lambat semua. Hymns dengan lagu-lagu kontemporer memang berbeda banget, berbeda sekali. Karena kalau dari lagu hymn misalnya, kalau saya di gereja itu kita bisa memakai tidak harus dengan piano dan organ saja, tapi bisa juga ya anak muda boleh nggak pakai bands, boleh, tapi yang sesuai iringannya, yang sesuai lagu apa sih, ya bisa dicari situ banyak sebetulnya dengan band. Tapi kalau lagu-lagu yang tidak cocok diiringi band, yang tidak usah. Misalnya dinyanyikan bergantian, misalnya ayat satunya itu bareng-bareng, lalu ayat 2-nya paduan suara, lalu ayat 3-nya mungkin solo sendiri, misalnya mereka pengen solo, boleh-boleh aja. Lalu bait 4-nya bareng-bareng. Itu hanya teknis variasi teknis, menyanyikannya. Kalau dibilang lagu jadul, lagu untuk orang tua, saya kira enggak. Mungkin mereka tidak tahu lagunya dan tidak tahu isinya sebetulnya. Maknanya kan dalam sekali kalau hymns itu. Oke, berarti kalau mau dibilang kita bikin langkah-langkah, yang paling pertama dibuat untuk memperkenalkan kembali hymns dalam Kidung Keesaan ini kepada anak-anak muda, mungkin yang pertama edukasi dulu. Edukasi, betul. Edukasi harus, karena di gereja itu kan biasanya yang memilih lagu siapa sih yang di gereja? Pasti orang-orang tertentu. Misalnya kalau di gereja-gereja selain GKI, misalnya WL dong milih lagu, dia lagu yang didengar saja, ya kan? Tidak tahu isinya apa. Yang penting, oh lagu ini enak nih. Iya. Tapi ternyata kalau kita cek isinya apa sih lagunya, ya gitu-gitu aja. Betul. Hanya aku memuji Tuhan, ya semuanya orang tahu lah di gereja pasti memuji. Tapi apa sih sebetulnya yang dicari di gereja itu apa? Ketika kita memuji Tuhan, misalnya nih contohnya lagu temanya tentang pengakuan dosa. Ya. Tapi lagunya puji-pujian semua. Ada nggak yang mengarah ke pengakuan dosanya? Jarang sekali. Apalagi mengarah ke kita dengan sesama kita. Hampir tidak ada. Sosialnya nggak ada istilahnya. Hanya aku muji Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari gereja kan kita bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Nah itu apa yang kita lakukan? Kan nggak ada. Terlalu eksklusif untuk saya. Oh, oke, ini itu, menarik. Ya. Ini terlalu Oke, menarik. Jadi yang pertama tadi edukasi dulu. Yang kedua mungkin lebih mengarah pada hal teknis kali ya, Pak. Betul. Ya? Memperkenalkan di gereja. Karena yang memilih lagu siapa nih yang memilih lagu? Dia tahu nggak sih sebetulnya lagu-lagu hymn itu? Itu kan jadi kendala juga. Ya, berarti kalau dia nggak tahu, berarti dia nggak akan pernah nyanyi di gerejanya. Berarti memperbanyak referensi. Betul. Referensi. Dari mana? Ya tadi bisa kayak seperti ini nih. Sebelum kita mulai kan ada lagu-lagu yang bisa didengarkan. Itu salah satunya. Oh ya enak ya lagunya. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak pernah mendengarkan. Saya baru tahu nih lagu yang tadi. Kebetulan dua lagu ini lagu saya yang buat itu. Nah jadi saya baru tahu nih lagu yang tadi barusan. Betul ya. Itu lagu untuk ulang tahun. Betul untuk ulang tahun. Oh. Nah, saya baru tahu loh itu lagu itu. Oh gitu ya. Beneran Pak, itu beneran. Ada di Kidung Keesaan juga. Oh, oke. Nah, isinya kan ada tahapan tuh, ada tingkatan. Jadi bukannya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang, tapi kita sendiri bersyukur. Apa yang kita bersyukuri kan? Iya. Bersyukur untuk teman-teman, bersyukur untuk ayah ibu, teman, semua. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Wah, isinya lebih dalam. Sebetulnya. Iya. Hanya karena orang nggak tahu. Oh ya sudah, gitu. Oh ternyata nggak ada kok lagu ulang tahun. Ada, karena orang nggak tahu aja. Gitu. Berarti saya harus memperbanyak referensi saya. Harus banyak sering-sering dengar. Harus banyak sering-sering dengerin. Oke. Anak-anak muda zaman sekarang, ini kalau kita bicara mengenai kalangan anak muda, itu mereka terbiasa dalam komunitas-komunitas dan segala macam gitu. Nah, peran komunitas sendiri, contohnya misalnya peran komunitas anak muda di gereja lah. Dalam membantu
sosialisasi, anggaplah sosialisasi Kidung Keesaan, hymns dan segala macam, ini seberapa penting sebenarnya? Oh, sangat penting berarti, karena kan gini, anak-anak muda ini maunya mereka instan. Iya, betul. Mendengar, pokoknya mendengar, bagus nih lagunya, padahal dia sendiri nggak tahu. Lalu dia pilih lagu itu, orang lain nggak tahu, kawan-kawannya. Kok pilih lagu ini? Ini pengalaman di gereja saya ya, pemuda remaja itu. Ketika ada ibadah, saya tanya, Pak Ono tolong dong ini kita diajarin itunya musiknya. Boleh. Saya tanya lagunya apa nih? Nanti WL-nya yang itu. WL apa WL? Worship leader katanya. Oh ya, mereka pilih. Dikirimlah lagunya. Tapi teman-teman pemusik tahu nggak lagunya? Wah, lu nggak tahu Pak. Lu yang tahu siapa? Yang tahu cuma yang milih. Yang milih, coba dong nyanyikan. Enggak Pak, saya dengar ini bagus kok lagunya. Secara melodi oke, secara alunan melodi ya memang untuk itu ya, untuk rangkanya. Tapi ketika coba cek sekarang ini isinya apa sih, temanya kita ini nih, ternyata wah ini nggak cocok nih Pak. Terus kenapa kalau nggak cocok dinyanyikan? Ini yang kadang-kadang memang mereka tidak tahu isinya. Secara melodi aja mereka taunya, tapi isinya kayak mau minum ada gelasnya, tapi nggak ada airnya, gitu sama aja. Itu maksud saya. Iya. Nah, muncul pertanyaan menarik nih Pak, dalam benak saya muncul gini. Anak-anak muda yang tadi Bapak bilang maunya instan, milih lagu, dengerin melodi dan segala macam, itu mungkin memilihnya dengan referensi yang beragam. Betul. Referensi beragam, artinya dalam bisa dibilang di berbagai platform digital juga. Pasti. Ya. Pasti. Di YouTube misalnya, dengerin di YouTube. Ini lagu ini bagus nih, lagu ini bagus, coba dengerin di YouTube-nya dan segala macam. Nah, kan anak-anak muda ini kan justru terbiasa dengan yang mendengar, kemudian tadi instan, pengen cepet dan segala macam. Ya udahlah, daripada baca buku, baca note, mendingan denger. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Nah, karena kan Kidung Keesaan, kalau nggak salah di part pertama itu sudah ada ya contoh-contoh lagu, termasuk Ignite juga dari GKI itu bagus. Saya kira ketika contohnya saya selalu memakai Kidung Keesaan. Ketika Kidung Keesaan itu saya munculkan, wah mereka pilih nih, karena 1 bulan sebelumnya kan mereka sudah tahu lagu-lagunya. Lalu pemain musiknya dengan yang kantor atau song leadersnya gitu, cari dia di YouTube, ada. Nah dari situ kan mereka, oh ya ternyata lagunya enak ya gitu ya. Nah dari situ banyak kok referensi lagu-lagu dari Kidung Keesaan itu, kalau nggak salah hampir semuanya sudah digarap. Itu bisa dari situ untuk mereka latihan, untuk mereka tahu oh lagunya ternyata begini. Nah memang tinggal siapa yang memilih lagu dalam sebuah ibadah. Ini malah itu yang harus diperhatikan. Kalau yang penyanyinya mah tinggal nyanyi aja kan, jemaahnya tinggal ngikutin. Iya. Tapi siapa yang memilih? Ini malah nanti kita akan ngobrolin itu beda lagi ya. tapi justru itu sepertinya lebih menarik ya. Itu sih saya justru ke sana, karena di gereja kan kalau di GKI ya sudah ada yang milih kok. Nah kebetulan memang kalau di GKI D5 itu saya memilih lagu-lagunya. Jadi saya mengarahkan ke situ supaya mereka tahu lagunya. Saya kirim ini link lagunya. Wah dari situ mereka 1 bulan sebelumnya sudah mempelajari. Wah enak kok lagunya gitu. Apalagi pemusiknya sudah ada buku akordnya lagi kan. Udah ada buku akord ya, betul. Itu tertolong. Yang mungkin menyediakan buku akordnya kan. Buku akordnya sudah ada. Jadi aman lah. Orang bilang, gue nggak tahu lagunya Pak. Kita kasih. Langsung dikasih gitu ya. Itu dia. Ini menarik. Iya. Nah, berbicara mengenai kalau di part pertama tuh kan ada teman-teman dari Ignite. Membuat dan segala macam. Di part pertama saya nanya Pak, di part pertama waktu ngobrol sama Ignite itu saya nanya, ada kemungkinan nggak, karena Ignite itu kan Ignite GKI kan, nah ada kemungkinan nggak teman-teman Ignite ini membuka pintu untuk berkolaborasi gitu kan? Bapak melihatnya seperti apa tuh? Saya kira perlu juga, karena teman-teman Ignite dengerin. Teman-teman Ignite nih, gue saya GKI juga loh. Saya kira nggak apa-apa, karena untuk apa ya, untuk referensi lagu-lagu itu kan banyak sekali, dan penyanyi banyak. Ketika kita
teman-teman GKI juga banyak sekali penyanyi-penyanyi suara-suara yang bagus itu banyak sekali, pemain-pemain musik juga banyak. Itu bisa kita pakai untuk sebagai contoh gitu. Iya. Sebagai contoh. Dengan paduan suara juga bisa dipakai untuk sebagai contoh. Yang pasti ya kita kasih ya edukasi dulu, lagu ini seperti ini, lagu ini seperti ini. Karena tidak semua lagu sama. Kalau semua lagu sama, wah bahaya. Betul. Karena di Kidung Kaisang itu banyak variasi lagu-lagu. Tidak semua lagu bisa dibuat pop. Tidak semua lagu bisa dibuat keroncong misalnya. Atau semua musik pop semua. Oh, itu juga bahaya juga. Karena di situ ada keroncong, ada batatoa, kaya sekali, ada karo, sangat kaya. Itu semuanya. Sangat Jadi kaya, sangat kaya. Buatlah musik sesuai dengan karakter lagunya, begitu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, Pak. Iya. Terbuka nggak tuh? Sangat terbuka sih untuk saya. Untuk kolaborasi. Iya, kolaborasi itu baik sekali. Antar denominasi ya, Betul. dalam pengertian antar denominasi. Dan ini tentunya akan membuka kesempatan anak-anak muda lebih mengenal HIMSS tentunya ya. Iya, betul. Menarik. Sahabat RPK, jangan kemana-mana. Kami masih menantikan interaksi sahabat RPK bersama kami di studio lewat pesawat telepon 021-804444, SMS atau WhatsApp di 0815-18444. Bersama Pak Wahono Hadi di Kidung Kaisang di kalangan anak muda. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini tetap di RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, nih dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjelnya jangan yang tanggung-tanggung, cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedap. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. 96.3 RPK FM. Adakah di dalam hati perhatian bagi yang terlantar, yang selalu minta perhatian dari orang yang berbelas kasih. Baik, sahabat RPK, masih bersama kami yang Mugar on air di RPK dan masih bersama Pak Wahono Hadi. Bapak. Kita di segmen tadi sebelumnya kita sudah ngobrolin tentang
beberapa platform digital yang disiapkan atau misalnya yang Bapak kirimkan link-linknya untuk dipelajari anak-anak muda. Nah, selain itu, apakah ada project-project yang bisa dikembangkan lainnya? Misalnya contoh kayak Bapak bikin video edukatif. Ini Kidung Keesaan gini hymns gini gitu, atau misalnya tutorial bermainnya atau apa gitu. Oke. Gimana? Iya, kalau membuat itu sih pribadi ya. Saya buat sendiri. Lalu saya contoh beberapa kali saya membuatkan untuk lagu-lagu yang memang teman-teman pemusik atau penyanyi itu belum tahu lagunya. Saya buatkan, saya videoin, lalu saya kirim sama mereka. Ini loh lagunya seperti ini. Oh, itu kirim secara pribadi ya berarti ya? Secara pribadi ya. Okay. Kalau untuk di Yamuger saya justru pingnya seperti itu sebetulnya. Tutorial cara menyanyikan lagu, misalnya Kakak 61 itu kan Papua tuh. Gimana sih sebetulnya? Karena orang cenderungnya itu kan mari pam pam pa dan tata. Kok cepat sekali ya kita mendengarnya itu. Oh, mentang-mentang Papua harus cepat. Tidak juga. Sebetulnya metronomnya sudah ada di situ kan. Misalnya 70 ya. Tam 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 taram tam tam tam. Kan enak gitu. Yeah. Karena ada 1/16-nya kalau nyanyinya cepat-cepat nggak jelas kata-katanya. Ya mungkin memang perlu dibuat supaya pengenalan ke Kidung Keesaan ke teman-teman gereja yang belum itu mendarat begitu. Bisa disulin keting kali Pak. Nanti saya usulkan. Oh jangan keting ya, harus ke Pak Sondi mungkin. Oh boleh nih, langsung ke Yamuger ya. Iya. Kita siap-siap aja kalau kayak itu, karena selama ini memang saya membuat sendiri untuk teman-teman pemusik dengan penyanyi itu lagunya seperti apa Pak. Kalau linknya saya nggak ketemu ya saya buatkan sendiri. Kalau linknya nggak ketemu, Bapak buatin sini bisa bagikan ke saya juga Pak. Nanti saya buat ya, saya bagikan ya. Karena atau pakai TikTok juga saya. Iya, itu platform itu. Kemarin saya kalau kemarin bukan Kidung Keesaan, karena saya punya program itu beberapa. Kemarin saya membuat di TikTok itu tentang lagu Kidung Sekolah Minggu malah. Oh, nanti bagi ya Pak ya TikToknya Bapak ya. Nanti saya kasih TikTok saya. Pokoknya mau di channel Oke. Ada pengenalan saya untuk lagu ini diciptakan siapa-siapa bla 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 tentang ini. Nah, itu baru saya nyanyikan. Contoh aja. Oke. Untuk guru-guru sekolah minggu yang susah mencari. Karena kalau ngomongin anak muda zaman sekarang kan melekatnya dengan itu Pak. Betul. Melekatnya dengan platform sosial. Kemudian mungkin sesi live. Betul. Mereka melihatnya tadi seperti Bapak bilang, mereka ngeliatnya di TikTok, platform TikTok dan segala macam. Nah ini tolonglah Pak bilangin. Nanti saya buat ya. Tolonglah Pak bilangin. Karena gitu memang kan. kita juga gregetan sih sebetulnya. Nah iya, coba. Bagaimana caranya supaya ini bisa ya nyampe ke jemaat melalui apa ya? Sekarang kan memang digital itu penting sekali. Gitu. Begitu sih ceritanya. Nanti saya coba itu. Tapi memang saya sudah mulai, tapi pribadi ya. Coba Pak bikin akun TikToknya Ting atau Yamuger gitu. Nanti saya coba ya, nanti saya usulkan ya. Besok Senin kan kami rapat tuh. Oh ya. Setiap hari Senin. Ya. Tolong dibilangin Pak. Mudah-mudahan ya, karena ini perlu banget gitu. Iya. Perlu sekali. Sebenarnya sih gini. Sebenarnya sih menjadi sebuah kebutuhan yang relevan buat anak-anak muda karena platformnya dipakai. Seperti sekarang siaran ini, talk show ini ada di YouTube juga dan segala macam. Jadi teman-teman pemuda juga masih bisa mengakses seperti itu kan. Kadang-kadang orang bilang siaran. Oh enggak, siaran bisa dilihat di YouTube kok gitu. Siaran cuma sekali lewat gitu ya. Iya, kok siaran gitu. Enggak, masih bisa di YouTube kok gitu kan. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya itu dari Bapak tadi secara pribadi bikin dan segala macam. Nah, komunitas gereja itu seberapa urgensinya untuk melirik atau melihat ke arah yang sama? Kalau menurut Pak Wahono? Ini saya kira sangat urgent ya, karena gini, sekarang ini mau tidak mau buku itu hampir ditinggalkan oleh gereja. Banyaknya semua digital. Ya.
Ya, semuanya kita, kalau dulu kan orang baca gitu ya, dengan buku. Sekarang enggak loh, 5-10 tahun terakhir itu orang lihatnya di slide malahan. Orang slide-nya kayak mana, pokoknya tetap dilihat. Nah, ini sangat urgent menurut saya, karena mau tidak mau ya kita harus ngikuti perkembangan zaman. Toh, Kidung Kaesan juga ada digitalnya. Iya. Nah, itu juga menolong untuk ya multimedia di gereja itu langsung dari situ. Tapi kalau yang resmi ya kan ada juga yang mereka buat sendiri. Wah, itu juga yang mau nggak mau memang gampang sih kalau digital ya. Iya, betul juga sih. Sudah ada digitalnya, jadi teman-teman yang memakai Kidung Kaesan belilah, murah kok itu, cuman berapa sih? Dibandingkan dengan isi lagunya sebegitu hebatnya. Dibandingkan dengan 10 tahun mengerjakannya iya, gitu. Betul, daripada kita ngetik sendiri. Meskipun banyak yang bisa membuat, tapi dengan membeli resmi itu kan, original itu kan menghargai itu. Masa kita memuji Tuhan tapi kita sendiri plagiat gitu. Iya, betul juga sih. Iya betul kan? juga. Oke, sekarang saya pengen tanya ke gereja yang sekarang Bapak pelayanan deh. Iya. Bapak pelayanan di situ. Anak-anak muda di sana, di GKI tempat Bapak pelayanan, dengan perkembangan digital dan segala macam, nih digital kemudian ada Kidung Kaesan, nyanyi, tadi Bapak bilang Bapak kirim link, Bapak kirim video tutorial dan segala macam. Bagaimana mereka menanggapinya? Artinya gini, apakah mereka lebih antusias dalam mempelajari terus mengembangkan kreativitas? Kan sebenarnya ini tentunya terbuka untuk dikembangkan gitu ya. Betul. Kebetulan di gereja itu saya juga mengembangkan pemain-pemain pengiring ibadah itu anak-anak baru. Mereka udah KJ nggak tahu, PKJ nggak tahu, Kidung Kaesan juga nggak tahu. Jadi mumpung mereka belum dicekoki dengan lagu yang aneh-aneh gitu. Nah, ketika ada lagu baru, oh begini loh cara mainnya. Karena saya melatih mereka. Saya melatih itu memang untuk mengiringi ibadah, bukan untuk yang lain. Saya nggak mau kalau yang mengiringi mau klasik mau itu di luar aja. Tapi untuk ibadah, saya memang mengerjakan itu. Pemusik-pemusik dengan song leadernya. Nah, ketika mereka ada lagu baru, Pak, ini lagunya gimana sih? Pertama saya pancing, coba kamu baca dulu, lalu mainkan. Kan sudah ada notnya. Yeah. Nah, saya pancing itu. Kalau mereka kesulitan baru saya kasih tahu caranya, supaya mereka nggak mengharapkan saya harus main dikasih terus. Tapi mereka mengembangkan. Nah, dengan begitu, ada lagu baru, gampang mereka. Nah, memang itu memang harus ditangani dengan baik di gereja. Supaya mereka sendiri bisa berkembang. Sampai sekarang sudah ada 10 atau 12 anak yang bisa main dengan program saya. 6 bulan mereka sudah bisa mengiringi. Jadi ketika lagu baru, ya mereka baca dulu notnya, lalu mainkan di piano atau di organ. Toh sudah ada akordnya. Ya, jadi tinggal saya kasih, temponya begini. Memang sudah ada MM-nya seberapa, tapi mereka masih tempo 60 tuh lambat, tempo 75, 78 tuh sedang, baru cepat-cepat. Itu. Jadi kalau mereka kesulitan baru saya kasih tahu, cara mainnya begini. Nah, itu memang edukasi seperti itu penting sekali. Apalagi ketika sudah ada digitalnya untuk cara memainkan kakak nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya. Iya, yang tadi kita bahas tadi. Betul. Seperti kayak misalnya, tolonglah dibuatin tutorialnya. Nah, gitu kan. Itu dia. Betul. Itu memang perlu sekali. Kita siap kok. Dan cara yang Bapak lakukan itu membuat 10-12 anak itu lebih antusias. Lebih antusias. Mereka sangat antusias. Karena apa? Lagu-lagu Kidung Kaesan itu kaya sekali. Mereka, lagu Papua itu begini ternyata cara mainnya ya. Gitu. Lagu Batak Toba misalnya, lagu Keroncong, memang kesulitan untuk bahasnya. Tapi mereka sangat-sangat antusias untuk memainkannya. Ini memang artinya gini. Artinya, kenapa saya bertanya itu? Karena mungkin saja sahabat RPK yang merupakan pelayan di gereja-gereja lain bisa mencontoh gitu. Artinya, anak-anak muda tuh ternyata bisa lebih antusias ketika didekati dengan cara seperti itu gitu. Cara seperti itu gitu. Nah, untuk menimbulkan atau untuk memunculkan keberanian mereka untuk mengiringi ibadah, 10-12 orang itu sudah mengiringi ibadah kan? Sudah. Nah, untuk memunculkan keberanian mereka itu gimana Bapak melakukan apa? Ya memang saya melatih mereka dari nol, sama sekali tidak bisa.
lalu saya matengin dulu cara progresi chordnya, lalu melodi-melodinya, baru mereka boleh mengiringi. Nah, dengan mengiringi itu saya dampingi. Oh, didampingi. Kalau mereka kan karena mereka banyak, jadi mereka berdua dan bertiga gitu. Saya nggak main. Saya hanya memberitahu temponya. Ketika mereka main, saya dampingi dulu. Begini loh, oh baru mereka pede. Ya saya tahu mereka gemetaran sih awal-awalnya, tapi sekarang sudah enggak. Orang tuanya yang gemetaran. Itu kalau gereja punya bapak, kalau gereja yang lain. Nah itu memang perlu contoh tutorial untuk memainkan sebuah lagu dalam ibadah. Itu penting banget. Oke. Sekarang ke pertanyaan berikutnya Pak. Untuk membuat Kidung Keesaan ini tidak hanya di satu denominasi GKI misalnya contoh, tapi lebih luas jangkauannya. Kira-kira kita harus bergerak kemana nih? Iya, sebetulnya di Kidung Keesaan sendiri itu bukan karena gini, KJ, PKJ, kalau NKB pasti milik GKI. Nah, tapi KJ, PKJ kan tidak GKI semuanya, yang pakai GPI, termasuk gereja itu. Nah, memang kesulitannya adalah ketika ditawarkan Kidung Keesaan, ada beberapa lagu yang memang sama dari KJ, PKJ itu dimasukkan ke situ karena memang menggantikan. Tapi ada beberapa banyak koreksian di dalam Kidung Keesaan itu adalah dari sisi bahasanya. Ya, betul. Misalnya contohnya kalau di KJ itu ada di jalanku, di muka Tuhan. Oh iya, itu. Kalau di Kidung Keesaan di hadapan Tuhan Yesus. Iya. Itu bedanya di situ. Ya. Lalu beberapa lagu-lagu yang memang dikoreksi dari sisi bahasa. Tata bahasa. Dengan supaya teologinya kita nggak simpang siur. Okay. Nah, kalau di gereja-gereja misalnya contoh gereja-gereja karismatik misalnya. Ya. Itu gimana menurut Bapak cara untuk kita bisa mendaratkan ini loh pakai Kidung Keesaan? Nah, kalau gereja karismatik memang dari awal pun mereka tidak pakai buku. Oke. Nah, yang mau kita tuju ketika mereka dengan digital itu mungkin akan menolong. Oh, oke. Paham. Jadi bentuk digital itulah yang kemudian kita mau tawarkan ke mereka. Oke, menarik sahabat Uroka. Ini poin paling menarik. Ya, betul. Kita akan kembali, Bapak tahan dulu. Baik. Kita akan kembali karena ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap di Yamogar on Air di RPK. Dek, bantuin kakak bentar dong. Apaan sih kak? Ganggu banget. Aku lagi main game nih. Oh gitu. Mami. Ih kakak nih. Ya udah mau dibantuin apa? Nih Mami minta di-downloadin aplikasi. Aplikasi apa sih emang? Aplikasi RPK FM katanya. Oh itu mah gampang. Coba sekarang kakak buka HP-nya Mami. Terus ke Google Play Store. Nah kakak ketik deh RPK FM di kolom pencarian. Pakai huruf kapital semua ya. Habis itu tinggal download deh. Udah belum? Sebentar. Oh udah nih bisa. Terus apa lagi? Ya udah, terus buka aplikasinya, klik tanda play. Gampang kan? Oh gitu doang. Makasih ya dek. Mami, Ade main game mulu nih. Kakak. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. RPK FM. Katakan tidak memakai narkoba, meski sedikit janganlah kau coba. Karena narkoba racun berbahaya, merusak otak dan merusak otak. Jangan tergoda memakai narkoba, merusak diri dan merusak bangsa. Biar sedikit kau masuk penjara, dan kalau banyak kau masuk pusara. Baik sahabat RPK, masih bersama kami Yamogar on Air di RPK, talk show hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih.
Kita masuk di segmen terakhir, Kidung Keesaan di kalangan anak muda bersama Bapak Wahono Hadi, tim inti nyanyian gereja. Bapak. Iya. Menarik ngomongin anak muda dan hymns sebenarnya. Menarik ngomongin anak muda dan hymns. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, seberapa penting peran anak muda menjaga warisan musik gereja, terutama hymns atau seperti Kidung Keesaan ini? Ini seberapa penting sebenarnya sih peran anak muda ini? Sangat penting menurut saya, karena gini, ada pernyataan begini, gereja yang sehat adalah gereja yang menggunakan hymn. Oke. Itu satu pernyataan menurut saya itu bagus sekali. Oke. Dan hymns itu tidak membuat orang alergi, justru membuat orang berpikir. Penggunaan digital sangat penting karena kalaupun gereja karismatik itu mereka mendengar, bukan membaca. Ya. Nah, dengan Kidung Keesaan digital, dengan platform-platform yang direncanakan, membuat musiknya, membuat lagu ini dikenal dengan menggunakan digital, saya kira itu sangat penting sekali. Dengan anak muda, misalnya anak muda kan kreatif sekarang nih. Betul. Main musiknya juga bagus, suaranya juga bagus. Dengan begitu diberdayakan. Tidak harus satu gereja, beberapa gereja. Misalnya lagu ini 1 sampai 50 sampai sekian di gereja mana dengan keahlian mereka memakai anak-anak muda itu sangat bagus, sehingga mereka mengenal lagunya dan dipakai di gereja. Artinya kolaborasi tadi juga kan? Betul, iya. Kolaborasi. Tidak hanya satu orang yang mengerjakan itu, tapi dengan banyak kelompok-kelompok vokal group, kelompok-kelompok band di gereja kita manfaatkan, itu mereka juga pasti akan tertantang dengan bagaimana cara menyanyikan lagu hymns dengan baik begitu. Nah, muncul pertanyaan sebenarnya Pak. Dari apa yang Bapak bilang itu muncul pertanyaan. Misalnya contoh, di gereja saya ada vokal group. Ya. Kami mengeksekusi satu lagu dari Kidung Keesaan. Baik. Kayak mengeksekusi gitu. Berarti kami harus ngobrol nyuwun sewu dulu. Betul. Nyuwun sewu dulu nih. Nyuwun sewu. Penciptanya siapa nih? Kita mau obrak-abrik lagunya nih, gitu. Mungkin tidak obrak-abrik, mungkin sesuai dengan karakter mereka. Dengan karakter musik atau mungkin sesuai dengan apa yang tertulis di Kidung Keesaan gitu ya. Temponya benar, notasinya benar dan segala macam. Satu lagu aja nih. Taruhlah kan gereja saya buta not ya. Gitu kan. Tapi pengen belajar. Oke, Kak, kita bikin satu lagu, konsen di satu lagu untuk 1 tahun. Okay. Masa sih nggak bisa? Bisa. Pasti bisa kan? Pasti bisa, ya. Nah, berarti kan harus nyuwun sewu dulu prosesnya, ya, gitu kan? Betul. Nah, itu seberapa presentasinya bisa di, oh monggo silakan dipakai, atau misalnya oke monggo silakan dieksekusi. Ya, pasti akan oh ya silakan dipakai dengan catatan. Dengan catatan. Catatan pasti yang pertama. Lagunya karakternya seperti apa sih? Ya. Nah, gunakanlah melodi-melodi yang ada di lagu itu. Misalnya lagu Jawa ya. Lagu Jawa kan kita tidak bisa menggunakan banyak akord. Betul. 2 atau 3 akord maksimal. Ya. Nah, dengan begitu kan, karakter lagunya muncul. Lagunya sendiri tidak hilang, begitu. Jadi ini memang yang harus pemain band anak-anak muda sekarang baik cara mainnya. Tapi tidak semua lagu. Jangan semua lagu disamakan. Ya, langkah-langkahnya. Misalnya contoh saya nih, saya harus kemana nih? Oke. Harus ke Yamuger dulu. Oke. Ini kami mau pakai lagu ini sekian nomor, misalnya nomor 1 atau nomor 2. Satu lagu aja nih. Satu lagu ini. Oke, kami izin nih mau memakai lagu ini untuk dinyanyikan gereja dengan musik kami. Anak muda. Dieksekusikan. Silakan, pasti boleh. Pasti boleh. Oke. Nanti misalnya kalau lagu nomor 1 itu Pak Somogel yang buat. Itu kan lagu Papua. Lagu Papua itu yang dimunculkan apanya sih? Harus mengerti sampai situ kan, harusnya kan. Sampai situ ya, tentunya. Misalnya Tifanya kayak atau apanya, dia tidak perlu piano. Oke. Saya akan
usulin buat bikin yang ngerjain lagu yang ulang tahun tadi karena langsung ngomong sama Pak Wahono. Nah. Kalau yang ulang tahun itu kan lagunya ya ngepop lah. Itu Tapi boleh. itu menarik Ya, Pak. betul. Itu menarik banget. Itu silakan. Jadi Daripada hanya Happy Birthday 7 gitu kan. dari dulu orang tahu lagu itu. Tapi Happy Birthday kita mengucapkan selamat ke orang. Betul. Tapi saya ulang tahun nih apa nih? Iya, karena saya mendengarkan liriknya tadi, Pak. Liriknya itu loh, Pak. Oke. Ada program lanjutan nggak? Bisa jadi project-project baru yang melibatkan lebih banyak anak muda. Mungkin dari Yamugar atau mungkin dari Ting atau gimana? Ya, dari Kidung Keesaan kita membuat paduan suara untuk SATB. Jadi itu kan misalnya kalau paduan suara pemuda remaja menyanyikan lagu itu, dengan begitu Kidung Keesaannya dikenal, oke. Ya, dengan versi paduan suara, tapi toh melodinya juga nggak hilang. Ketika itu dinyanyikan di gereja, pas gereja, misalnya sebagai kantori ya paduan suara. Ya. Nah itu kan bagus, dengan 4 suara lalu jemaatnya nyanyikan melodinya, itu bagus sekali. Dan itu melibatkan lebih banyak orang. Misalnya dilombakan misalnya ya. Paduan suara pemuda, lomba paduan suara pemuda dengan lagu itu. Dengan lagu itu, lagu wajibnya lagu itu. Betul. Kayak kemarin tahun lalu saya mengadakan lomba vokal grup malahan. Ya. Lagu saya buat. Kidung Keesaan juga. Bukanlah kepada kamu. Wah, saya interest sekali. Karena apa? Mereka antusias mengaransemen lagu itu. Tidak menghilangkan melodinya, tidak menghilangkan lagunya, tapi dengan variasi. Wah, bagus sekali. Wah, itu menarik itu. itu memang harus dilakukan. Ya, itu menarik sih. Karena anak muda kan dalam tanda petik suka untuk ngotak-ngatik lah, tambah apa ya gitu kan. Dengan nada-nada kor-kor miring-miringnya tuh. Dan Bapak sendiri sebagai yang bikin malah seneng. Wah, saya senang. Mereka antusias dengan ngulik-ngulik akor itu kan. Wah, saya bilang, bagus juga mereka ya. Saya tidak membuatkan aransemennya. Saya lepas hanya 1 suara untuk mereka explore dengan aransemen mereka. Wah, itu bagus sekali. Dan itu tidak menghilangkan karakter lagunya. Catatan paling penting. Betul, itu kan catatan paling penting, tidak menghilangkan karakter lagunya. Wah, itu bagus. Wah, menarik sih. Oke, Pak Wahono, sebagai penutup, apa pesan bagi anak-anak muda gereja tentang bagaimana cara mereka memandang Kidung Keesaan, lagu hymns, kemudian mungkin bisa ada motivasi supaya bisa menghidupi iman Kristen melalui lagu-lagu hymns? Ya, baik. Saya mulai dari satu tadi pernyataan saya sempat singgung. Itu Calvin yang bilang, kembalilah ke hymns. Kalau gereja mau sehat. Wah, itu saya ketampol banget tuh. Oke. Karena apa? Memang lagu hymns itu perlu pemikiran, perlu pendalaman. Ketika kita hanya menyanyikan melodinya tanpa tahu isinya, itu sangat disayangkan. Melodinya oke, bagus, tapi isinya apa nih? Pertama, kadang-kadang isinya tidak sesuai dengan teologi. Dari sisi bahasa Indonesia juga kurang bagus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kidung Keesaan itu menjawab semua tantangan. Lagu hymns ada, lagu-lagu yang bisa dibuat dengan lagu pop itu juga ada. Malah ada lagu-lagu etnis. Ini yang sangat menarik sekali. Jadi kita bisa mengenal lagu-lagu budaya Indonesia dengan lagu-lagu etnis, lagu Papua, lagu Dayak ada di situ, lagu Toraja ada di situ. Dan ini menjawab tantangan kita. Ketika anak muda ditanya, tahu nggak lagu ini dari daerah mana? Nggak tahu, itu sangat disayangkan. Kita sendiri harus mengenal lagu etnis daerah kita. Dengan mengadopsi melodinya. Jadi melodi-melodi, ritme-ritme etnis itulah yang kita angkat, lalu kita buat sebagai lagu dengan isinya sairnya dari Alkitab. Ini menarik sekali. Dan ketika kita bisa mengiringi lagu dengan nuansa pop, tapi coba deh kita ngulik-ngulik lagu etnis itu banyak banget. Dan itu menarik untuk kita kulik di permainan band kita ketika kita bisa mengiringi lagu etnis Indonesia. Wah, harus menahan, tidak perlu masuk akor 5, 5, 7, 9, tidak perlu.
tapi menahan diri untuk akord 1 aja, akord 3, akord 1 sus misalnya begitu. Nah ini memang harus menahan diri kita. Oke lah kita bisa main, tapi masa sih kita main 3 akord nggak bisa? Ya. Itu yang memang perlu. Dengan menggunakan tifa, menggunakan alat perkusi, tidak harus dengan piano, hanya gitar saja misalnya, atau dengan suling saja. Wah itu bagus sekali. Nah ini perlu memang. Anak-anak muda percayalah, ketika kita membaca dari buku Kidung Keesaan itu, semua terjawab kok. Tema apa yang ada di situ, tema apa yang kita belum tahu khotbahnya, tema-tema di Kidung Keesaan itu banyak sekali. Sudah menjawab semua yang ada di kira-kira apa sih sebetulnya mau dinyanyikan ini dengan tema ini begitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak. Sama-sama. Insight-nya. Berharap Pak Sony bikin lagi dong. 2 jam lagi nggak selesai. Terima kasih sahabat RPK sudah bersama kami 1 jam ke belakang. Terima kasih banyak untuk atensi sahabat RPK. Terima kasih sekali lagi Pak Wahono sama-sama untuk waktu insight-nya. Terima kasih sekali lagi dan kita akan ketemu di minggu depan tentunya di Yamuger On Air di RPK. Tuhan Yesus memberkati.